kita lanjutkan perbincangan kita sore hari ini, saudara. Saya ke Pak Tauhid dulu. Pak Tauhid, Anda menganggap ini realistis nggak sih untuk digolkan? Ya, saya kira begini, kalau dilakukan secara serentak ya, saya kira ini akan tidak realistis ya. Kalau misalnya ini bertahap, misalnya pengalaman kita ya untuk mengurangi subsidi dulu premium itu kan dilakukan secara bertahap, tapi muncul pertamax begitu. Nah, yang saya khawatir adalah tadi premium mulai langka, akhirnya hilang begitu ya. Sama ini juga nanti Pertalite juga akan mulai langka, akhirnya masyarakat berpindah migrasi secara disengaja untuk melakukan migrasi katakanlah misalnya ke Pertamax Green begitu ya. Tapi problemnya tidak menyelesaikan masalah untuk ketidaktepat sasaran tadi selama modelnya adalah subsidi pendekatannya lah kendaraan begitu. Lain kalau hanya pendekatannya ke orang, tapi lagi-lagi syarat pendekatan subsidi ke orang adalah data yang benar-benar menggambarkan kebutuhan masyarakat 10% terbawah. Jadi model itu yang kemudian bisa dilakukan walaupun ini perlu tahapan begitu. Artinya apa? Kalau kebutuhan pendanaan ini untuk makan siang dan susu gratis ya tidak bisa serta-merta dilakukan dalam waktu cepat, apalagi sumber dananya mengandalkan subsidi yang kita tahu sangat dipengaruhi oleh indikator nilai tukar, indikator harga ICP, maupun volume kuota subsidi itu sendiri, apakah jebol atau tidak. Misalnya volume solar ya hampir 20-an, yang Pertalite juga hampir sama, total hampir 40 sampai 50 juta kiloliter yang harus kita pertimbangkan, begitu harus tersedia di masyarakat. Kurang lebih begitu. Oke, jadi selain masalah data dan sebagainya, ini mungkin tidak bisa dilakukan secara langsung begitu semuanya. Tapi Bang Edi, selain itu juga masalahnya tentu kan harus ada persetujuan DPR juga nantinya. Nanti jangan-jangan jadi perdebatan lagi di DPR. Belum lagi dari oposisi misalnya, kalau PDIP nanti mengambil posisi sebagai oposisi. Bang Edi. Masih termute ya Bang Edi, maaf. Saya rasa teman-teman di DPR itu sangat realistis ya, apalagi kalau kita melihat subsidi ya. Kita pun sekarang merasa bahwa subsidinya tidak tepat sasaran, masih banyak yang bisa kita perbaiki. Sehingga saya meyakini bahwa ketika kita datang dengan sebuah proposal, usulan untuk melakukan penyesuaian, dan penyesuaian itu adalah tujuannya untuk membuat subsidi tepat sasaran, saya kira itu pendukungnya akan banyak. Ya, karena secara logis itu menguntungkan APBN kita yang meringankan beban anggaran kita. Kedua, juga perlu saya sampaikan di sini, segala sesuatu itu tentu tidak bisa dilakukan seperti kita membalikan tangan. Harus ada progres, harus secara bertahap, ya, harus melalui proses sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana kemudian kita melihat beberapa 2 tahun yang lalu ketika Pertamina kemudian melakukan pengurangan dan penghapusan daripada premium itu dilakukan secara bertahap, dan kemudian di daerah-daerah tertentu ya di kota-kota tertentu itu premium ditiadakan sama sekali dan dihadirkan Pertalite, dan itu ternyata berjalan dengan baik. Jadi saya kira saya bisa membayangkan kurang lebih seperti itu nanti penerapannya ke depan. Jadi melalui sosialisasi, melalui progres perkembangan yang ada. Oke, kalau misalnya ternyata ada penolakan yang begitu besar terkait dengan hal ini, bagaimana itu? Artinya programnya nggak bisa jalan begitu dilantik dong ya? Saya akan heran juga kalau masyarakat yang mampu ya ternyata menolak itu, apalagi yang punya 2 mobil, 3 mobil, pengusaha-pengusaha besar yang sekarang truk-truknya itu menyedot ya diesel solar kita secara masif ya. Saya justru akan meragukan itu kalau mereka sampai menolak, karena memang saat ini mereka menikmati sekali ya BBM bersubsidi tersebut. Oke, Pak Tauhid, terakhir, Anda membaca akan terjadi penolakan tidak ketika misalnya ada efisiensi tadi, kalau tidak mau dikatakan pemangkasan subsidi? Ya, saya kira terutama bagi kendaraan roda 2 ya, karena masyarakat miskin di bawah itu berada di sana ya. Data kami menunjukkan masyarakat menengah bawah itulah yang kemungkinan akan terdampak ya. Konsumsi mereka lebih dari 20 bahkan hampir 30% penikmat subsidi dan roda 2. Mungkin itu yang akan tapi kalau tadi dikatakan akan dipilah lagi datanya, yang menerima mungkin akan diseleksi lagi, begitu bagaimana Anda melihat? Anda optimis nggak itu bisa akhirnya terjadi kesulitan ketika memang ada dualisme harga dalam satu produk, itu sangat sulit. Misalnya nanti katakanlah Pertalite dihapus, munculnya Pertamax Green begitu, ada 2 harga untuk masyarakat yang kurang mampu, harganya lebih rendah misalnya 500 atau 1000 per liter, dengan yang
tidak mampu gitu ya, yang mampu dengan tidak mampu ada perbedaan, itu sangat sulit diimplementasikan begitu. Jadi pendekatan-pendekatan ini yang kemudian akhirnya sulit untuk dilakukan pada praktiknya di lapangan, akan terjadi antrian yang luar biasa, ada migrasi juga masyarakat yang terutama misalnya kendaraan roda 2, katakanlah juga akan terjadi migrasi untuk menikmati subsidi tersebut. Nah ini yang kemudian juga harus dibaca perubahan-perubahan sosial di masyarakat nantinya begitu. Oke, tapi ini Anda Tapi saya begini, mohon maaf ya, Ya, saya mungkin silakan. potong sedikit ya. Saya tidak mau menggambarkan kondisinya sepesimistis itu tersebut ya, karena saya tidak meyakini hal tersebut akan terjadi. Kita sudah merasakan bahwa sekarang pun sudah ada dua harga BBM subsidi dan non subsidi, dan itu bisa berjalan dengan baik ya. Sekarang bagaimana kemudian kita mengetatkan saja penerimanya, pembelinya itu hanya boleh orang-orang dengan kriteria tertentu. Gojek, Ojek, Grab itu ya, ojol itu termasuk dalam kriteria tersebut yang boleh menikmati BBM bersubsidi, kan termasuk UMKM. Jadi saya kira kita positif saja memandangnya ya, dan ini kan ada proses menuju penerapannya secara optimal nantinya. Oke, jadi ini kapan sih bisa direalisasikan, Bang Edi? Kita punya payung hukum yang perlu direvisi, saya kira ya. Payung hukumnya sudah ada, Perpres 191 tahun 2014. Nah di situ nanti kita tinggal melakukan tinggal merubah Perpres itu dengan menyertakan siapa saja kriteria-kriteria masyarakat saja apa saja yang berhak atas BBM bersubsidi, termasuk sanksi bagi mereka yang menjual dan mereka yang kemudian membeli BBM bersubsidi tersebut. Jadi program makan siang gratis, susu gratis itu bisa langsung dilaksanakan ketika dilantik. Ini kan disebutnya begitu dilantik nanti bisa dilaksanakan. Mungkin nggak itu? Pak Prabowo memiliki beberapa program unggulan. Makan siang gratis, susu gratis, hilirisasi, penambahan lapangan kerja. Saya kira secara simultan semua program unggulan itu akan kita jalankan. Timetable-nya tentu ada berbeda-beda, tetapi itu adalah program unggulan beliau dan ini adalah prioritas untuk kita jalankan sesegera mungkin. Oke, Pak Tauhid, seberapa yakin Anda program ini akan jalan? Ya, saya kira ini butuh waktu ya. Kalau tadi ya soal dual harga itu pada produk yang sama. Antara Pertalite dengan Pertamax itu dua produk yang berbeda. Kalau yang saya maksud dual harga, ketika Pertalite itu ada dua harga yang berbeda. Ini kan produk yang berbeda, itu dua harga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kapan ini bisa terjadi. Saya kira memang ini bisa terjadi kalau misalnya persiapan data kita lengkap. Ada perbaikan dari mekanisme terjadi, dan ini pekerjaan berat yang setahun 2 tahun nggak akan bisa selesai. Begitu. Oke, jadi program makan siang gratis dan susu gratis ini Anda yakin bisa dilakukan begitu secepatnya? Saya kurang yakin ya, mungkin targeted pada lokasi dan sasaran itu bisa dilakukan cepat. Tetapi secara meluas di Indonesia itu butuh anggaran, dan itu butuh anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan besaran subsidi Pertalite ataupun subsidi BBM ini. Baik, terima kasih Pak Tauhid sudah berbagi pandangan di Kompas Petang, ekonom dari Indef, dan Bang Edi Suparno, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu. Usai jeda.